Alex Pereira berhasil membuktikan ucapannya dengan menang spektakuler atas Magomed Ankalaev. Yaps, main event UFC 320 ini berakhir anti klimaks, di mana banyak fans yang berharap pertarungan ini akan berlangsung sengit dan lama. Tapi realitanya, aura menakutkan dari sang pewatan berhasil menghancurkan ekspektasi para fans. Sebelum pertandingan berlangsung, Alex sudah berulang kali mengatakan bahwa saat ia dikalahkan Ankalaev di pertemuan pertama mereka, ia sedang tidak berada di kondisi terbaiknya. Ia pun berjanji akan tampil maksimal dengan menjauhi sorotan media dan fokus berlatih untuk membalaskan dendamnya. Ankalaev juga membalas bahwa saat pertemuan pertama mereka, ia juga sedang cedera sehingga tidak maksimal dalam mengalahkan Pereira. Dan secara data sejauh ini, kita disajikan bahwa Ankalaev selalu menang dalam rematch. Catatan ini pun menjadikan Ankalaev sebagai favorit oleh Bandar di angka minus 260 poin. Tapi sejak press conference berlangsung, Alex benar-benar terlihat sangat fokus, ditambah dengan dukungan sorakan fans serta puing pada Ankalaev, membuatnya semakin percaya diri bahwa dia akan menang. Dustin Poirier pun mengatakan bahwa bertaruh atas nama Pereira akan sangat menguntungkan karena ia melihat sorot mata Pereira menunjukkan motivasi yang menakutkan. Motivasi untuk balas dendam, pembuktian diri, dan yang paling penting adalah merebut kembali sabuknya. Dan benar saja, saat Bruce Buffer memperkenalkan mereka sebagai main event, sorokan dukungan dari penonton mengucur jelas pada Pereira. Sedangkan sang juara Ankalaev tidak mendapatkan sorakan sama sekali dan hanya mendapatkan booing saja. Ketika bell ronde dimulai, Alex langsung memancarkan aura Nanami Kento mode lemburnya dan menerjang Ankalaev dengan strikingnya. Ankalaev tampak tidak siap dengan itu dan terlihat panik sesaat dan langsung mundur. Namun Alex tidak memberikan kesempatan bagi Ankalaev untuk berpikir dan terus memojokkannya. Sorot mata Alex benar-benar seperti seorang predator yang memangsa lawannya. Alex aktif menembakkan inside leg kick dan juga mencari celah untuk mendapatkan pukulannya pada dagu Ankalaev. Ankalaev mencoba keluar dari tekanan, tapi ia gagal. Dalam satu kesempatan, Alex berhasil melepaskan pukulan tangan kanannya yang langsung membuat Ankalaev wobble. Ankalaev yang panik langsung mencoba untuk menembakkan takedown, tapi damage pukulan Pereira membuat takedown-nya tidak maksimal. Alex pun langsung mengambil posisi atas dan langsung menghujani Ankalaev dengan ground and pound brutal hingga dihentikan oleh sang wasit Herb Dean. Alex pun keluar sebagai pemenang dan sekali lagi menjadi raja UFC Light Heavyweight. Ankalaev sendiri tampak sangat kecewa dengan performanya sendiri yang memang mengecewakan karena untuk pertama kalinya ia kalah dengan TKO. Namun ia tidak protes karena early stoppage itu, mengingat ia sadar bahwa memang Alex Pereira benar-benar bagaikan binatang buas di malam itu. Jadi bagaimana menurut kalian? Charles Oliveira akhirnya akan melawan Matheus Gamrot di UFC Brazil. Yap, sebuah kabar yang mengejutkan tapi mungkin menggembirakan bagi fans Oliveira telah ada. UFC Fight Night Brazil tanggal 12 Oktober mendatang seharusnya akan menampilkan main event Oliveira vs Fiziev. Hal itu menimbulkan kekhawatiran luar biasa bagi fans Charles Oliveira, di mana Oliveira baru saja di-KO secara mantap oleh Ilia Topuria di bulan Juni lalu. Menurut para fighter, seharusnya fighter yang terkena KO seperti itu harus istirahat total tanpa kontak kepala selama minimal 3 bulan. Namun Oliveira mengambil resiko langsung dengan mengambil pertandingan UFC Brazil bulan Oktober yang hanya berjarak 4 bulan. Itu tentu adalah hal yang sangat sembrono, apalagi lawan yang awalnya akan dihadapi adalah Rafael Fiziev yang juga dikenal memiliki kemampuan dan kecepatan striking yang luar biasa. Hampir semua lawan Fiziev akan mendapatkan damage di kepala mereka, tapi secara mengejutkan, Fiziev menarik diri dari card itu karena alasan cedera. Diego Lopez awalnya mau dan bersedia untuk menggantikan Fiziev, namun UFC akhirnya memilih Gamrot untuk melawan Oliveira. Gamrot sendiri dikenal sebagai salah satu pegulat terbaik di kelas ringan yang secara khusus skill gulatnya pernah dipuji langsung oleh Khabib Nurmagomedov. Namun terlepas dari itu semua, fans Charles banyak yang happy dengan ini karena meskipun secara peringkat Gamrot lebih baik dari Fiziev, tapi kemampuan striking Gamrot tidak semenakutkan Rafael Fiziev. Artinya, fans Charles bisa sedikit berharap jagoannya ini tidak akan menerima damage fatal lagi di kepalanya yang entah sudah sembuh atau belum. Apalagi kalau yang menggantikan Fiziev adalah Diego Lopez yang kita tahu sendiri sangat ahli dalam membocorkan kepala lawannya.
Tapi secara di atas kertas, Charles Oliveira belum tentu bisa menang di sini karena skill gulat Gamrot setara atau sedikit lebih baik dari Arman Tsarukyan yang mana mampu merepotkan Charles. Hanya saja, striking Arman memang lebih baik dari Gamrot yang bisa dimanfaatkan oleh Oliveira karena kemampuan Muay Thai-nya juga cukup tajam. Jadi bagaimana menurut kalian? Alexandre Pantoja bilang ia tidak setuju dengan ranking pound for pound UFC saat ini. Yaps, itu dikatakan langsung oleh sang raja UFC flyweight sekaligus petarung yang paling underrated di UFC saat ini, yaitu Alexandre Pantoja. Dalam sebuah Zoom podcast, ia mengatakan bahwa ranking pound for pound UFC saat ini tidak tepat. Menurutnya, semua fighter yang ada di UFC juga akan setuju dengan ucapannya itu. Saat ini, rank pound for pound UFC diisi oleh Ilia Topuria sebagai rajanya, Islam Makhachev di posisi kedua, kemudian disusul oleh Merab Dvalishvili, Khamzat Chimaev, dan Alexandre Pantoja secara berurutan di posisi 3, 4, dan 5. Menurut Pantoja, ranking tersebut adalah salah karena semua fighter pasti sepakat bahwa seharusnya yang nomor 1 adalah Islam Makhachev. Dia sama sekali tidak ragu untuk menyebut Makhachev sebagai raja karena dominasinya di kelas ringan dan juga jumlah title defense-nya. Kemudian untuk ranking 2 seharusnya diisi oleh Topuria atau dirinya. Topuria layak di posisi itu berkat performanya yang luar biasa dan telah memenangkan gelar di 2 divisi meskipun tidak secara bersamaan. Namun ia berujar dirinya juga seharusnya layak di posisi 2 karena ia memiliki jumlah title defense yang sama dengan Makhachev yaitu 4 kali. Jadi baginya, nomor 2 dan nomor 3 bisa diisi oleh Topuria dan dirinya sendiri tidak masalah. Kemudian Merab masuk di nomor 4 karena argumennya sama, yaitu jumlah title defense. Dan tentu saja karena patokan Pantoja adalah jumlah sabuk atau title defense, maka nama Khamzat Chimaev tidak masuk dalam radar pound for pound UFC versi dirinya. Hal ini karena memang Khamzat baru saja mendapatkan status juara. Ya untuk kasus Khamzat saya setuju sih, tidak seharusnya sang juara baru yang belum mempertahankan gelar langsung meloncati seorang petahana juara yang sudah mempertahankan sabuk 4 kali. Meskipun kita semua setuju bahwa tampaknya tak ada satupun petarung middleweight saat ini yang bisa mengalahkannya, tapi tetap saja di atas kertas, Pantoja jauh lebih berprestasi dari Khamzat sejauh ini. Dan sebenarnya ini sudah menjadi rahasia umum bahwa kelas bulu adalah kelas yang paling dianaktirikan oleh UFC termasuk sang juaranya. Satu-satunya juara kelas bulu yang bisa menduduki rank pound for pound hanyalah Demetrious Johnson seorang. Jadi bagaimana menurut kalian? Daniel Cormier bilang, petarung kelas light heavyweight sekarang tidak sehebat zamannya. Yaps, itu dikatakan oleh mantan juara kelas light heavyweight sekaligus mantan juara 2 divisi yaitu Daniel Cormier. Seperti yang kita tahu, MMA adalah olahraga yang sangat pesat perkembangannya, di mana kemampuan dari petarung akan bisa dianalisa sedemikian rupa. Hal itu menyebabkan para fighter di era sekarang umumnya memiliki skill yang tampak lebih baik dari petarung era sebelumnya karena semakin majunya ilmu pengetahuan baik dari sisi nutrisi, analisa, dan juga research tentang fighting. Daniel Cormier pun setuju bahwa fighter sekarang secara skill memang lebih baik, tapi bukan berarti fighter dulu akan kalah jika bertarung dengan fighter era sekarang. Ia mencontohkannya dengan kelas yang ia jalani, yaitu kelas light heavyweight. Menurut DC, jika petarung top light heavyweight di eranya bertarung dengan petarung era sekarang, maka petarung zamannya akan tetap baik-baik saja. Ya ini bisa dimengerti sih, karena masa DC masih beraktif sebagai fighter, para lawannya memang sangat mengerikan. Ada Chun Chun sebagai The Goat, Glover Teixeira yang bahkan di usia tuanya sempat meraih sabuk yang ditinggalkan Chun Chun, Alexander Gustafsson yang terkenal keganasannya dan membuat Chun Chun babak belur, Prime Dominic Reyes yang hampir mengalahkan Chun Chun, Anthony Rumble Johnson yang seperti monster ketika di oktagon, hingga Daniel Cormier sendiri yang tidak kalah hebat. DC yakin fighter seperti mereka jika masih dalam kondisi prima akan baik-baik saja. Ya pengecualian untuk Reyes sih yang sudah mengalami downfall luar biasa dan kemarin kembali kalah. Hal ini karena light heavyweight sekarang tidak ada yang benar-benar seorang pegulat menurut standar Daniel Cormier. Yaps, ini menurut standar DC loh ya, jadi ya wajar saja. Yuri Prochazka, Khalil Rountree, Carlos Ulberg, Jamahal Hill, Alex Pereira adalah seorang striker yang tidak memiliki ground game yang mentereng. Mungkin hanya Magomed Ankalaev saja yang memiliki gulat hebat, mengingat ia adalah mantan timnas gulat Rusia. Tapi faktanya,
Gulat selalu menjadi rencana cadangan karena ia selalu menggunakan striking yang juga hebat. Dan ini saya setuju sih, jika DC masih di masa primanya, saya yakin ia akan menjadi juara di kelas ini. Apalagi Jon Jones. Jadi bagaimana menurut kalian?